Ya, kita mulai lagi berbicara untuk mengevaluasi PTM 100% dan ini kita harus lakukan karena kita ingin tentunya mencegah klaster sekolah terjadi di seluruh Indonesia. Masih ada Pak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih ada Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Mbak Retno, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang agak berbeda-beda begitu ya. Tadi kita sempat dengarkan bahwa di Solo PJJ tampaknya masih akan ada begitu. Saya sebagai orang tua senang tuh kalau ada itu, sehingga kalau ada keputusan orang tua ya anak saya bisa tetap sekolah walaupun jarak jauh atau daring begitu. Nah, hal semacam ini jadi agak berbeda-beda nih pasti ya Mbak Retno. Di beda kota atau dalam satu kota beda sekolah, beda kebijakan. Inilah yang membuat ini nggak bisa seragam begitu, kecuali kepala daerahnya seperti Mas Gibran bikin ketentuan sedemikian rupa sehingga kemudian seragam, Mbak Retno. Ya, pertama memang yang tadi Mas Bayu gundaskan gitu ya, itu memang banyak juga gitu saya dengar dari para orang tua, terutama di sekolah-sekolah negeri. Karena di sekolah-sekolah negeri ini misalnya untuk yang kami awasi ya, itu ketika kita bertanya, itu bagaimana dengan orang tua, ini kok ada kursi yang kosong, anaknya sakit atau nggak diizinkan orang tua, nggak diizinkan. Nah, bagaimana melayani mereka? Nah, ternyata untuk sekolah-sekolah negeri, misalnya yang Jakarta itu, mereka dikasih tugas WA aja. Jadi guru mengirimkan tugas lewat WA kepada orang tua, lalu anaknya ngerjain, nanti dikumpulkan. Itu menurut sekolah negeri. Jadi artinya mereka tidak lagi membuka opsi PJJ. Nah, yang kedua adalah sekolah swasta. Tapi Mbak Retno gini, berarti kalau dia... Mbak Retno, maaf saya potong sedikit ya. Ini mewakili orang tua juga nih, mudah-mudahan. Mohon maaf. Jadi kalau sekolah anak kita menerapkan tidak ada PJJ, kemudian saya sebagai orang tuanya memutuskan tidak mengizinkan dulu anak saya datang ke sekolah tatap muka, itu saya dihitungnya anak saya membolos atau apa, atau tetap akan dapat tugas. Kalau sebagian sekolah akan memberikan tugas lewat WA begitu kan, jadi dia tetap sekolah. Karena kan haknya, kalau saya tidak mengizinkan, orang tuanya tidak mengizinkan, saya berharap tetap ada hak itu dong untuk tetap belajar. Mau dikasih tugas kek, atau saya berharap tetap bisa PJJ sebetulnya. Tapi kalau enggak, seperti apa ini sebaiknya diterapkannya begitu? Ya, kalau bicara hak atas pendidikan, anak-anak ini berhak dapat, meskipun orang tua tidak mengizinkan, dia harusnya tetap dilayani. Jadi tidak boleh ditutup sebenarnya opsi pembelajaran jarak jauhnya. Yang kedua, misalnya dari hasil pengawasan kami, ternyata sekolah-sekolah swasta tidak seperti itu gitu ya. Jadi mereka tetap membuka opsi PJJ lantaran apa? Ya kan orang tuanya ditanya pakai surat resmi juga. Ini bagaimana, izinkan tidak? Kalau 100%, ternyata hitungan-hitungannya tidak seluruh orang tua mengizinkan, bahkan jumlah antara yang mengizinkan dengan tidak mengizinkan berimbang misalnya. Ya sekolah terpaksa memutuskan tetap memberlakukan PJJ kan. Nah, untuk di sekolah-sekolah swasta saya lihat masih opsi seperti itu masih ada. Nah, saya belum ke semua sekolah negeri gitu, tapi kalau melihat situasinya nampaknya memang mereka hanya dilayani lewat penugasan WA. Walaupun demikian itu kan tetap ada pelayanan ya. Nah, tetap lebih baik. Seperti Mas Bayu tadi bilang, anak saya jadinya misalnya bagaimana kalau anak kami ternyata dianggap tidak masuk gitu, atau seperti ya izin libur gitu. Nah, itu yang tidak mendapatkan layanan sama sekali, menurut saya itu keliru ya. Ya, oke. Bang Melki, bagaimana hal semacam ini supaya kemudian, saya tahu kebijakannya akan sangat berbeda-beda begitu, tapi bagaimana kemudian hak pendidikannya ini tetap dipenuhi begitu, Bang Melki. Jangan sampai kemudian salah seperti kita didorong untuk anak harus datang ke sekolah gitu, padahal kita masih khawatir kesehatan tetap lebih sebagai orang tua, saya milih kesehatan dibanding anak-anak kemudian harus mendapatkan pendidikan. Tetapi situasi seperti ini kan harus kita putuskan bersama begitu, Bang Melki? Ya, kita perlu kembali ke belakang ya, bahwa selama ini pendidikan kita tetap berjalan. Jadi bukan tidak berjalan, tetap berjalan dengan pola pendidikan online selama ini. Sudah berjalan lah. Tapi memang itu belum ideal atau belum sempurna karena interaksi
emosionalnya mereka langsung di lapangan secara fisik itu kan tidak dapat ya. Itu yang kemudian sekali lagi kita tetap jalan selama ini, cuman memang kan polanya berbeda karena dari online menjadi dari fisik menjadi online. Nah, kalau kita bicara, saya kira kita kembalikan saja pada pola penanganan COVID yang sudah berjalan baik selama ini. Kita lihat ya, yang sukses kita lakukan dalam penanganan pandemi ini adalah bukan PSBB, bukan skala besar, tapi PPKM-nya itu skala mikro. Kenapa sukses di skala mikro? Karena itu melibatkan partisipasi, kerjasama, dan juga inovasi terobosan dari level yang paling kecil gitu, ya RT RW. Nah kalau kita katakan pola PPKM skala mikro itu pada konteks pendidikan, ya pola itu ada pada otoritas sekolah sebenarnya. Jadi otoritas sekolah lah yang paling tahu secara lebih mikro ya kondisi bagaimana penanganan pandemi di tempatnya. Apabila sudah tinggi ataukah itu mungkin membahayakan, mereka bisa menghentikan gitu. Sama sekali online lagi. Nah jadi saya kira dengan kondisi semacam ini, dan ini sudah kita buat berhasil di berbagai bidang kehidupan yang lain di luar pendidikan misalnya. Dan pendidikan ini saya kira tinggal copy paste semacam ini cukup. Apalagi dengan banyak masukan dari dokter anak misalnya, bagus-bagus ya masukan mereka tinggal dipakai. Kemudian dari teman-teman dari Kemendikbud juga sama, kepala daerah juga sama. Saya lihat kasus yang tadi disampaikan oleh ataupun cerita kejadian di Jakarta ini kan beda sama Solo ternyata. Misalnya di Solo ternyata Mas Gibran sebagai wali kota Solo lebih berhati-hati dengan perlahan-lahan. Nah Jakarta juga ternyata itu tadi sudah Bu Ratna juga sampaikan, anak saya juga di Asisi itu misalnya itu dibikin opsional. Jadi kalau di Jakarta lebih ada sekolah-sekolah yang menentukan bagaimana kebijakannya dengan orang tua, begitu kan ya? Betul. Jadi saya kira skala mikro dalam konteks pendidikan itu apabila sekolah, anak, kemudian guru gitu kan, itu juga dengan orang tua juga terlibat gitu untuk memutuskan kemana dari waktu ke waktu. Dan ini Mas terakhir. Saya kira begini, secara periodik itu evaluasi terkait status di sekolah tersebut juga dilakukan. Saya mengusulkan dari awal bahwa apa itu Bang Melki? Periodik itu secara acak ya, kita melakukan proses testingnya itu awal minggu dan akhir minggu terhadap acak aja di setiap kelas itu berapa orang ngecek, di testing swab antigen, guru dan anak itu dicek awal minggu dan di akhir minggu itu dicek acak apakah ada yang kena COVID-nya gitu. Itu bisa dilakukan. Menarik. Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Retno. Mas Gibran, kita ini tadi bicara dari sisi kalau Anda di Solo, Anda yang memegang kendali. Sekolah-sekolah diharapkan mengikuti kebijakan dari pemerintah kota, begitu kan. Sementara di Jakarta nih tampaknya kejadiannya adalah sekolah dengan orang tua yang mengambil kebijakan-kebijakan terbaik secara mikro, begitu. Jadi sekolah-sekolah yang tidak punya privilege untuk melakukan rapat dengan orang tua, ya mengikuti saja apa kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI. Wajib begitu. Nah hal semacam ini, PJJ sudah tidak ada lagi, ya tidak ada lagi begitu. Tapi tadi ada masukan-masukan dari Mbak Retno yang saya harap di Jakarta bisa tetap diterapkan bahwa hak untuk mendapat pendidikan, kalau orang tuanya khawatir anaknya tidak sekolah, tidak dianggap membolos, tetapi dapat tugas melalui WA atau apapun berkaitan dengan PJJ yang tidak dilarang. Nah Mas Gibran, di Solo sekolah-sekolah sendiri apa tanggapannya? Orang tua murid sendiri mungkin Anda juga mendengarkan, apa tanggapannya? Mereka pro juga terhadap apa yang Anda terapkan, perlahan tapi pasti untuk pendidikan, atau sebetulnya sudah pengen sekolah aja sesuai dengan kebijakan dari pusat, Mas Gibran? Ya, kalau yang namanya pro dan kontra pasti selalu ada ya. Yang jelas itu tadi yang saya katakan, saya pengen muridnya nyaman, gurunya nyaman, orang tua murid nyaman. Dan sekali lagi seperti yang dipaparkan Pak Melki tadi, yang namanya surveillance harus jalan terus. Kami di Solo juga selalu melakukan surveillance, kita swab di beberapa sekolah secara masif, murid, guru, lalu ketika ada kasus-kasus, sekolahnya langsung kami tutup, dari 2 minggu sampai 1 bulan, orang tua murid kita swab juga,
kita juga sudah menyediakan tempat isolasi terpusat khusus untuk anak-anak di bawah umur. Jadi nanti isolasinya yang untuk yang orang tua dan untuk anak-anak kami pisah. Jadi kami sediakan satu tempat khusus untuk isolasi anak. Jadi mitigasinya harus benar-benar cepat dan kita pastikan anak-anak yang positif bisa sembuh secara cepat. Karena sejauh ini kalau saya lihat untuk anak-anak yang terutama di bawah umur, kebanyakan OTG semua yang selama ini terjadi. Dan mereka sembuhnya juga cepat. Dan sekali lagi, anak-anak ini harus kita proteksi secara ekstra karena seperti lansia, riskan terpapar. Oke. Saya juga tahu atau kita juga mengikuti Mas Gibran jauh ya sebelum libur Natal dan Tahun Baru kan ada sekolah yang bahasa saya sudah melaksanakan pembelajaran padahal kebijakan dari pemerintah kota kan belum. Anda langsung berikan peringatan tuh parkir mobil Pak Wali Kota di depan sekolahnya. Hal-hal semacam ini masih terjadi atau bagaimana waktu itu penyelesaiannya sehingga kemudian komando yang pasti niatannya baik dari pemerintah kota untuk anak-anak kita di dunia pendidikan ini bisa kemudian berjalan dalam satu komando, Mas Gibran? Ya, itu terjadi sudah lama ya di salah satu sekolah swasta dan kita benar-benar cek semua sekolah. Jadi tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi atau punya aturan sendiri, tidak, semuanya mengikuti aturan dari kami dan aturan ini kami buat untuk melindungi warga, melindungi murid-murid, melindungi anak-anak. Jadi tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi atau membuat aturan sendiri, atau mungkin kemarin ada sempat juga beberapa sekolah yang kami tegur karena gurunya tidak pakai masker, itu juga selalu akan kami monitor di semua sekolah-sekolah. Ini akan terus dilakukan monitoring, akan dilakukan cek and recheck kesehatan anak-anak dan para guru, perlahan tapi pasti. Ini akan dilakukan. Ya, dan saya juga mengusulkan apabila minggu depan sudah dimulai vaksinasi booster atau dosis ketiga, mungkin prioritas yang paling utama adalah vaksin booster untuk guru. Jadi kalau gurunya sudah di booster, otomatis anak-anaknya lebih terproteksi lagi. Setuju, Mas Gibran. Bang Melki, contoh yang menarik dari Solo, bagaimana kemudian tetap berhati-hati karena ini kaitannya dengan anak-anak kita masa depan, ringkas dan padat begitu. Apa harapan yang mungkin kita lakukan berkaitan dengan ini semua, Bang Melki? Ya, saya kira dari catatan pengalaman Mas Gibran di Solo sebagai wali kota Solo menggambarkan bahwa kita dengan berbagai macam langkah-langkah yang terukur, kolaboratif ya, partisipasi semua pihak, dengan juga penerapan disiplin yang dilakukan secara periodik tadi itu, mestinya hal semacam ini bisa kita lalui ya. Dan ini memang baik kita melakukan proses diskusi semacam ini karena ini adalah kebijakan baru sepanjang pandemi ini saya kira. Ini sepanjang pandemi ini berlangsung 2 tahun, inilah pertama kali pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk kita melaksanakan PTM. Dan memang situasi kita di seluruh Indonesia kan berbeda-beda, Mas Bayu. Ada daerah yang masih sangat hijau, yang masih bagus, ya tentu PTM 100% mutlak, nggak ada masalah gitu. Tapi tentu daerah-daerah yang kayak kita lihat Omikron sudah mulai naik, kayak Jakarta misalnya, daerah-daerah yang lintas negaranya tinggi dan sudah mulai muncul Omikron, ini butuh perhatian tersendiri. Sehingga itu penanganan di konteks sekolah tatap muka ini, kita juga harus bagaimana halnya juga Bhinneka Tunggal Ika, ada satu kebijakan nasional yang bersifat umum untuk kita semua, tapi juga diberikan ruang bagi daerah juga untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangannya. Dan itu bisa kita cek dari waktu ke waktu, dan ini sudah bukan hal baru. Dan saya kira cerita Mas Gibran di Solo tadi itu bisa jadi rujukan bagi banyak pihak bahwa jangan khawatir, jangan takut, jangan panik, tapi yang penting kita waspada, terukur, dan mencermati situasi dari waktu ke waktu dengan baik gitu. Baik, oke. Mbak Retno, singkat juga untuk menjadi bagian penutup dari apa yang kemudian kita perbincangkan pagi ini. Terutama nih Mbak Retno, bagaimana kalau kemudian kasus menaik lagi? Apa warningnya dan kemudian kita bisa kemudian menyatakan oke, kita stop dulu PTM-nya dan lain-lain. Nah itu kita belum tahu juga, Mbak Retno. Ya, pertama kan memang dari sisi penyiapan hampir seluruh daerah, ya apalagi DKI Jakarta memang dia sudah sangat siap.
secara infrastruktur, secara SOP gitu ya, termasuk tadi 3T-nya pun sangat kuat. Namun tadi ya, ketika kita membuka opsi tadi pembelajaran tatap mukanya itu hingga 100%, kan harus ada pertimbangan lain yang tampaknya belum menjadi pertimbangan adalah satu, kondisi positivity rate ya, dan kenaikan kasusnya seperti apa. Apalagi ini Omikron yang daya tularnya itu sangat tinggi ya, 70 kali kan dari daerah. Nah, ini kan artinya butuh diantisipasi. Nah, jadi lihatlah, jadi harus sabar juga untuk melihat itu, ini berlaku untuk seluruh daerah gitu ya. Dan yang kedua adalah menurut kami tadi ya, vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun itu harus lengkap dulu. Baru untuk SD ini membukanya bisa 100% gitu. Tapi sebelum lengkap jangan. Dan tadi yang Mas Gibran katakan soal bias itu betul, itu program vaksinasi kan kita tidak hanya ngurusin kesehatan itu terkait COVID saja, tapi ada hak-hak anak yang lain yaitu tentang vaksinasi maupun imunisasi lain yang memang penting untuk diberikan. Nah, ini juga nggak boleh dilupakan. Nah, terakhir yang ketiga, kami memang sangat berharap bahwa evaluasi rutin itu dilakukan. Lalu kalau ternyata terjadi peningkatan kasus, maka daerah harus mempertimbangkan untuk ya mengurangi jumlah tatap mukanya atau bahkan menghentikan. Menghentikan sementara. Ya. Oke. Baik, Mbak Retno, terima kasih masukannya. Bang Melki juga terima kasih masukannya. Mas Gibran, Wali Kota Solo, terima kasih untuk cerita-ceritanya. Di belakang layar keputusan Anda untuk perlahan tapi pasti mengizinkan anak-anak nanti hadir di sekolah mereka masing-masing bertemu gurunya. Kita ketemu lagi di diskusi dan cerita yang lain. Terima kasih. Salam sehat, sampai ketemu lagi.